Halo, selamat malam semua. Saya Sabila Sinta, perwakilan dari kelompok 1 dengan nomor absen 210118781. Di sini kita akan mendemonstrasikan tugas minggu ke-9 yaitu software development dari dua software yaitu Andrew Mars dan juga Predesign. Di sini kita akan menggunakan Andrew Mars dulu. Dan di sini ada berbagai aplikasi, kita bisa lihat di sini. Aplikasi ini tentunya gratis dan kita bisa mengaksesnya sesuai kebutuhan dari iklim dan juga simulasi bangunan yang kita inginkan. Memasuki poin pertama yaitu aplikasi Earth and Sun. Di sini kita bisa melihat arah lintasan matahari kepada rotasi bumi dan kita juga bisa melihat lintasannya itu di bagian mana saja, cenderung pada bagian bumi utara atau selatan, dan bagaimana matahari mempengaruhi iklim sekitar secara general. Di sini kita memiliki dua point of view di mana kita bisa memfokuskan kepada bumi itu sendiri dan juga kepada bagian mataharinya. Lalu kita di sini diberi tugas untuk menganalisa di Sumatera Selatan, kita memilih bagian Palembang. Nah, kita juga bisa mengubah jam dan juga waktu dari simulasi bangunan yang akan kita analisa. Di sini terlihat bahwa Indonesia berada di lintasan khatulistiwa, di mana kita akan mendapatkan iklim yang tropis dan memiliki dua iklim yaitu kemarau dan juga hujan. Melalui Sun Path or Map, kita dapat melihat peredaran matahari sepanjang tahun ini dengan menentukan titik lokasi geografis tertentu suatu daerah, misalnya Sumatera Selatan, tepatnya kota Palembang. Di sini kita dapat mengatur tanggal dan bulan serta waktu untuk melihat peredaran matahari yang ada di kota Palembang. Di kota Palembang sendiri, setiap tahun rata-rata pencahayaan matahari yaitu terjadi selama 12 jam. Kemudian dapat kita lihat bahwa melalui diagram di bulan Mei hingga Juli, matahari akan berada di sebelah utara. Dan di bulan Januari, November, dan Desember, matahari akan berada di sebelah selatan. Selanjutnya kami akan memperlihatkan simulasi bagaimana peredaran matahari di kota Palembang. Melalui 3 dimensi sunpath, kami akan memberikan bagaimana gambaran peredaran matahari di kota Palembang selama 2 periode yang berbeda, yaitu saat matahari berada di sebelah utara dan selatan. Di sini kami menggunakan hasil desain yang dibuat oleh kelompok kami. Berikut merupakan tampilan bagaimana matahari beredar di kota Palembang selama bulan Mei, Juni, atau Juli. Selanjutnya adalah tampilan bagaimana peredaran matahari di kota Palembang saat bulan Januari, November, atau Desember. Memasuki poin ketiga yaitu dynamic overshadowing. Di sini kita mempelajari analisis bayangan terhadap matahari kepada tapak atau bagian bumi yang kita pilih. Di sini kita dipilihkan untuk menganalisis Indonesia, yaitu Sumatera Selatan, lebih tepatnya di daerah Palembang. Nah, di sini kita sudah memilih date, time, and location-nya juga. Dan bagaimana matahari itu berpengaruh kepada bangunan, seperti bagaimana bayangan itu jatuh kepada sebuah suasana lanskap, atau kita juga bisa melihat suasana sekitar di bagian bangunan yang akan kita pilih. Jadi bagaimana bangunan itu tidak saling menumpuk dan tidak memiliki ruang untuk bernafas. Di sini kita menggunakan model SketchUp dari Kak Octavianus Kristianto. Software ini menunjukkan perbedaan warna pada diagramnya, yaitu menunjukkan bahwa bagian yang paling merah adalah bagian yang paling terang atau titik pusat matahari akan terpancar. Nah, di sini kita mencoba mengadjust waktu yang akan berperan langsung kepada bagaimana bayangan itu jatuh.
kepada sebuah bangunan. Langsung ke poin terakhir yaitu dynamic daylighting. Di sini kita akan menganalisis bagaimana matahari akan berperan langsung kepada interior atau bukaan seperti jendela atau balkon, pintu kepada ruangan di dalamnya. Di sini kita akan terdapat diagram warna yang akan menunjukkan betapa intensitas cahaya itu berpengaruh terhadap keterangan ruangan. Nah, bagian merah di sini atau pink itu akan menunjukkan bagian yang paling terang. Untuk detailnya lagi kita dapat mengadjustnya di bagian kiri atau di bagian pengaturan. Lalu kita juga dapat menggantinya di bagian waktu untuk melihat keterangan pada bagian malam ataupun siang dan juga pagi. Dapat kita lihat di data bagian kiri yaitu skema cahaya yang mulai dari warna pink atau merah sampai ke warna indigo ataupun ungu. Di sini warna indigo ini merepresentasikan ruangan yang tidak cukup terang. Nah, untuk ruangan ini sendiri kita bisa adjust juga mau ukurannya, bukaannya selebar apa, sesuai keinginan atau sesuai simulasi bangunan yang kita inginkan. Melalui Sun Path on Map, kita dapat melihat peredaran matahari sepanjang tahun ini dengan menentukan titik lokasi geografis tertentu suatu daerah, misalnya Sumatera Selatan, tepatnya kota Palembang. Di sini kita dapat mengatur tanggal dan bulan serta waktu untuk melihat peredaran matahari yang ada di kota Palembang. Di kota Palembang sendiri, setiap tahun rata-rata pencahayaan matahari yaitu terjadi selama 12 jam. Kemudian dapat kita lihat bahwa melalui diagram di bulan Mei hingga Juli, matahari akan berada di sebelah utara. Dan di bulan Januari, November, dan Desember, matahari akan berada di sebelah selatan. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan simulasi bagaimana peredaran matahari di kota Palembang. Melalui 3 dimensi sunpath, kami akan memberikan bagaimana gambaran peredaran matahari di kota Palembang selama 2 periode yang berbeda, yaitu saat matahari berada di sebelah utara dan selatan. Di sini kami menggunakan hasil desain yang dibuat oleh kelompok kami. Berikut merupakan tampilan bagaimana matahari beredar di kota Palembang selama bulan Mei, Juni, atau Juli. Selanjutnya adalah tampilan bagaimana peredaran matahari di kota Palembang saat bulan Januari, November, atau Desember.